Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Baik, saudara-saudara, pada sesi kali ini kita akan membahas topik kita tentang zakat barang-barang perdagangan. Di mana dari beberapa sesi yang sudah kita jelaskan di awal bahwa perdagangan merupakan salah satu harta yang dikenai zakat di dalam fikih. Maka bagaimana aturan-aturan terkait dengan zakat barang perdagangan ini? Maka inilah topik yang akan kita bahas pada sesi kali ini. Pembahasan kita yang pertama terkait dengan apa yang dimaksud dengan zakat perdagangan ini. Apa yang dimaksud dengan zakat perdagangan? Dari beberapa literatur fikih diungkapkan bahwa zakat barang-barang perdagangan ini melingkupi semua jenis barang yang sengaja diperdagangkan. Baik itu rumah, kendaraan, binatang, pakaian, dan sebagainya. Ya. Menurut mazhab Maliki, termasuklah barang-barang perhiasan yang diperdagangkan. Maka dari definisi ini ya dapat dipahami bahwa rumah, ya, perabot, ya, binatang ternak, pakaian yang diniatkan ketika dibeli untuk dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan, maka itu termasuk objek perdagangan. Sementara barang-barang tersebut apabila diniatkan dari awalnya untuk dipakai sendiri oleh pemiliknya, maka itu tidak termasuk objek perdagangan. Seperti rumah misalnya, dibeli tetapi untuk ditempati, maka tidak ada kewajiban zakat. Mobil dibeli untuk dipakai, maka tidak ada kewajiban zakat di dalamnya. Kecuali orang-orang yang memang membeli rumah dan niat membeli rumah tersebut untuk dijual kembali. Ya. Artinya tentu rumah yang dimaksud adalah rumah yang tidak ditempati oleh orang tersebut. Atau membeli mobil. Ya. Mobil dibeli, ya, dibeli untuk dijual kembali. Tujuannya untuk mendapatkan keuntungan. Nah, dalam hal ini sebagian ulama mengatakan bahwa apabila barang-barang tersebut ya, dibeli untuk dipakai dan kalau ada orang yang berminat untuk membelinya dan dia merasa bahwa harga yang ditawarkan itu mendapatkan keuntungan, maka dalam hal ini itu tidak termasuk objek zakat menurut sebagian ulama. Misalnya kebiasaan sebagian pelaku bisnis pada hari ini, misalnya dia beli mobil untuk dia pakai sendiri sampai ada orang yang menawar kemudian mobil tersebut dengan harga yang cocok, dia akan jual mobil tersebut. Maka dalam kasus seperti ini tidak termasuk objek zakat perdagangan. Karena apa? Karena memang barang tersebut dia beli dipakai, kapan baru akan dijual? Nanti kalau ada yang menawar harga yang cocok. Baik saudara-saudara, dasar hukum daripada zakat perdagangan ini dapat kita temukan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 267, dan ini juga merupakan dalil daripada zakat-zakat yang lain, ya, yang sudah kita jelaskan, ya, seperti zakat pertanian juga ini yang menjadi dalilnya kesambungan ayat. Gitu ya. Di dalam Al-Baqarah 267 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Sambungan ayat nanti wa mimma akhrajna lakum minal ard. Yang menjadi topik pembahasan di dalam potongan ayat ini adanya seruan kepada orang-orang yang beriman untuk menginfakkan, ya, dari min thayyibati ma kasabtum, dari yang baik-baik yang dihasilkan dari apapun bentuk usaha. Maka dalam hal ini
para mufassir seperti At-Tabari, Qurtubi, Baghawi, yang dimaksud dengan min thayyibati ma kasabtum itu dalam ayat di atas segala bentuk usaha yang halal, termasuklah di sini ya perdagangan, perindustrian dan sebagainya. Begitupun di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada beberapa hadis yang menjadi dasar tentang kewajiban zakat perdagangan ini. Yang pertama hadis dari Samurah bin Jundab, ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang adanya perintah untuk mengeluarkan zakat dari barang-barang yang memang diniatkan untuk diperjualbelikan. Ya. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muruna an nukhrijas shadaqah min alladhi nu'iddu lil bi'. Samurah bin Jundab berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami untuk mengeluarkan zakat dari barang-barang yang kami niatkan ya, untuk diperdagangkan. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga bersabda dari Abi Dzar, ya, anna Rasulullah SAW qol fil ibil sadaqatuha, wa fil ghanam sadaqatuha, wa fil baqar sadaqatuha, wa fil bazzi sadaqatuh. Dari Abi Dzar bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya, fil ibil sadaqatuha, pada unta ada zakatnya. Pada kambing juga ada. Pada al-baqar, sapi juga ada. Wa fil baz shadaqatuha, dan pada baz juga ada zakatnya. Apa yang dimaksud dengan baz ini? Ya. Yang dimaksud dengan baz, seperti yang terdapat di dalam hadis ini adalah semua jenis pakaian, senjata, baik itu panah, baju besi, dan lain-lain. Kemudian alat-alat rumah tangga, ya, perabot, alat dapur, kursi, ya. Maka semuanya itu termasuk baz, ya, yaitu alat-alat perkakas, ya, dan segala macam komoditi yang diniatkan untuk diperdagangkan. Lalu apa yang menjadi syarat-syarat wajib dalam pelaksanaan zakat perdagangan ini? Ya, kalau diperhatikan dari kitab-kitab fikih, seluruh mazhab mengemukakan beberapa syarat sendiri-sendiri di dalam kewajiban menunaikan zakat perdagangan. Namun, dari keseluruhan syarat-syarat yang ditetapkan oleh masing-masing mazhab, dapat kita rumuskan bahwa setidaknya ada 3 syarat, ya, yang merupakan kesepakatan dari seluruhnya. Di antara yang 3 ini, yang pertama adalah niat, kemudian yang kedua adalah nisab, dan yang ketiga haul. Ini syarat yang disepakati oleh ketiga-tiga mazhab ini. Yang pertama niat. Yang dimaksud dengan niat di sini adalah pemilik barang atau pemilik komoditi dagang tersebut memang ketika membeli barang tersebut niatnya adalah untuk diperdagangkan. Maksud diperdagangkan di sini adalah membeli untuk dijual kembali dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Maka kalau niat menjadi salah satu syarat, maka orang-orang yang membeli barang bukan dengan tujuan untuk diperdagangkan, tetapi untuk dipakai sendiri, maka tidaklah kemudian komoditi tersebut termasuk dalam objek zakat perdagangan. Kemudian yang kedua, cukup nisab. Terkait dengan nisab dalam zakat perdagangan ini, ya, bahwa nisab dalam harta perdagangan ini sama dengan nisab zakat emas dan perak. Kita sudah membahas tentang zakat dari emas dan perak ini. Di dalam hadis Nabi, zakat dari emas dan perak ini adalah senilai dengan 20 dinar emas, ya, atau 200 dirham perak, atau kalau kita konversi dengan emas yang ada sekarang ini setara dengan 85 gram emas, ya. Artinya apabila harta kekayaan
total daripada komoditi perdagangan yang dimiliki itu sudah mencapai setara harganya dengan 85 gram emas, maka sudah dikenai kewajiban zakat. Tetapi tunggu dulu ya, ada syarat yang ketiga, cukup haul atau masa 1 tahun. Baik saudara-saudara, tentang haul ini menarik untuk dibahas ya, karena ulama berbeda terkait dengan penentuan haul pada komoditi perdagangan ini ketika akan dikeluarkan zakatnya. Ya. Mazhab Hanafi ya, mengungkapkan bahwa kewajiban zakat itu dikenakan terhadap komoditi perdagangan yang mencapai nisab pada dua sisi haul, bukan pada pertengahannya. Artinya dua sisi haul itu yang pertama di awal haul dihitung ya, kalau sudah sampai nisab maka bermulalah haul. Kemudian yang kedua ya, cukup lihat di akhir haul nanti, di akhir haul nanti. Apakah sudah di atas nisab juga, setara nisab atau di atasnya juga atau di bawah. Kalau kurang maka tidak ada kewajiban zakat. Maka antara dua sisi haul itu tengah-tengah tidak perlu dihitung. Kira-kira gitu. Artinya terjadi fluktuasi tidak perlu dihitung. Pendapat yang kedua, mazhab Maliki dan Syafi'i, yang menjadi ukuran adalah akhir haul saja. Artinya apabila harta perniagaan cukup senisab pada akhir haul, maka wajib zakatnya. Dan pendapat yang ketiga, ulama Hanbali. Ulama Hanbali ini agak ketat di dalam penetapan haul. Bagi ulama Hanbali, yang menjadi ukuran adalah sampainya nisab sepanjang masa haul. Artinya, apabila seorang pedagang ketika barang dagangannya ketika dikonversi itu sudah sampai 85 gram, maka bermulalah haul. Lalu kapan dia mengeluarkan zakat? 1 tahun Hijriah sesudah itu. Ya. 1 tahun Hijriah sesudah itu. Tetapi perlu difahami bahwa semenjak harta perdagangannya mencapai haul, gitu ya, sampai kemudian akhir haul, maka tidak boleh ya, jumlah harta perdagangan itu di bawah daripada nisab. Seandainya di tengah-tengah haul, ini menurut pandangan Hambali, seandainya di tengah-tengah haul ternyata terjadi fluktuasi kepemilikan harta di bawah nisab. Mungkin karena disebabkan oleh berbagai macam kasus, krisis atau segala macam, maka ketika harta perdagangan itu di tengah-tengah haul itu merosot di bawah nisab, maka habislah haul. Lalu kapan haul dihitung kembali? Nanti ketika harta tersebut sudah mencapai nisab kembali. Nah, jadi ini pandangan dari ulama Hanbali. Nah, dalam hal ini pendapat ulama Syafi'i ya kita lihat cukup representatif dan terpilih ya. Bahwa yang penting itu adalah nisab sudah cukup pada suatu masa. Maka semenjak nisab itu bermula, maka sudah berlaku dan menjadi permulaan perhitungan zakat bagi seorang pedagang. Nah, apabila sudah berlangsung dalam tempo 1 tahun Hijriah dan harta itu cukup senisab di akhirnya, di akhir haul, maka wajib zakat. Maka fluktuasi yang terjadi di tengah-tengah haul, ya mau turun atau mungkin habis sama sekali harta perdagangannya di tengah haul itu tidak diperhitungkan. Yang diperhitungkan coba lihat di akhir haul. Apabila di akhir haul hartanya senisab atau lebih, wajib zakat. Kalau kurang, maka tidak dikenai kewajiban zakat. Inilah pandangan ulama terkait dengan konsep haul ketika diimplementasikan di dalam perdagangan. Artinya dari beberapa pandangan ini, mazhab Maliki dan Syafi'i adalah pandangan yang dapat kita pilih. Ya. Kenapa? Karena dalam hal penentuan harta ini memang tidak ada dalil-dalil yang mendukung terkait dengan jumlah harta di tengah haul ini. Ya. Dan penetapan zakat di akhir haul merupakan pandangan yang rajih, yang kuat, ya, di samping menguntungkan para mustahik. Baik, saudara-saudara, lalu cara mengeluarkan zakat perdagangan bagaimana? Di dalam kitab Al-Amwal, Abu Ubaid, itu diungkapkan bahwa cara mengeluarkan harta perdagangan, ya, apabila haul sudah sampai, maka
dihitunglah keseluruhan komoditi perdagangan itu. Cara menghitungnya bagaimana? Yang pertama, dihitung total uang cash yang ada di tangan, ya, termasuk tabungan, kira-kira kalau sekarang ini, ya, yang ada di bank. Kemudian tambah lagi piutang-piutang yang ada di tangan rekan-rekan bisnis yang mungkin atau bisa dipastikan akan kembali. Tentu tabiatnya rekan-rekan bisnis ini sangat dikenal oleh para pedagang. Jadi piutang yang mungkin akan kembali. Lalu tambah dengan nilai harga barang perdagangan yang ada ketika akhir haul tersebut. Jadi uang cash, ya, dan yang ada di tabungan, tambah piutang yang mungkin kembali, tambah total harga total daripada nilai komoditi yang ada ketika akhir haul, ya, dikurangi ya, hutang-hutang yang jatuh tempo pada akhir haul tersebut. Maka sisanya apabila ya cukup semisal atau lebih, dikeluarkan zakatnya 2,5%. Lalu apa yang dikeluarkan dari zakat perdagangan tersebut? Memang terjadi perbedaan pandangan, ya. Sebagian ulama mengatakan yang dikeluarkan itu adalah barang perdagangan itu sendiri. Sebagian lain mengatakan boleh dikeluarkan barang perdagangan dan boleh juga dikeluarkan nilainya. Ini pandangan Hanafi, gitu ya. Nah, dari dua pandangan ini kita dapat melihat nanti dari perbedaan pandangan itu lalu mana sebaiknya yang dikeluarkan? Barang itu sendiri atau qimah nilainya dalam bentuk uang tentunya. Maka dalam hal ini ya seorang muzaki ya, atau amil dalam hal ini bisa mengeluarkannya dalam kedua bentuk tadi, bisa dalam bentuk barang, bisa dalam bentuk uang. Hanya tentu perlu dipertimbangkan ya dari dua bentuk pengeluaran tadi, ya perlu dipertimbangkan mana yang lebih maslahah kepada mustahik penerima zakat. Kalau yang lebih maslahah kepada mustahik kimahnya, ya, uangnya, nilainya, itulah yang diberikan. Tapi kalau yang lebih masalah barangnya, tentu barang itulah yang dikeluarkan. Misalnya seorang pedagang ya tekstil misalnya, dia menjual baju, pakaian. Ketika dia mengeluarkan zakat daripada komoditi perdagangannya kepada mustahik misalnya, mana yang lebih utama dia keluarkan, barangnya atau uangnya? Kalau mustahik itu memang ya, kekurangan pakaian, tentu yang lebih afdol itu lebih masalah itu pakaian. Tetapi kalau mustahik itu lebih membutuhkan makanan sebenarnya bukan pakaian, tentu yang lebih afdol adalah kimahnya. Jadi aspek kemaslahatan yang dibutuhkan oleh mustahik menjadi pertimbangan di dalam mengeluarkan zakat perdagangan ini. Kira-kira demikian pembahasan kita tentang zakat perdagangan pada kesempatan ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.